Selamat datang Ibu Mega, Pak Prabowo. Seperti yang sudah saya katakan di awal, sudah tampak kompak sekali. Ibu Mega, apa visi, misi maupun strategi yang Anda tawarkan dalam hal kebudayaan jika nanti terpilih menjadi presiden? Silakan Ibu. Terima kasih Mbak. Selamat malam para panelis dan hadirin sekalian. Kami berdua mencoba untuk menyampaikan visi misi kami melalui masalah kebudayaan. Dari kecil saya mempunyai suatu pengalaman yang sangat luas, dalam artian karena kedua orang tua saya itu kebetulan cinta kepada budaya dan masalah kebudayaan. Dari ibu saya yang datang dari Sumatera, bapak saya Jawa Bali, kami diajari banyak hal di dalam hal tersebut. Sehingga tentunya saya mencoba memberi suatu gambaran bahwa karena negara kita ini adalah negara kepulauan, beribu-ribu pulau, terdiri dari begitu banyak suku, begitu juga mempunyai beragam agama, dan kita secara geopolitik berada di antara dua benua dan juga dua lautan besar. Kita banyak sekali mendapat influence dari bangsa-bangsa lain yang melintas di negara kepulauan kita ini. Sehingga dengan demikian maka seharusnya bangsa Indonesia sangat merasa bangga mempunyai budaya maupun kebudayaan yang menurut saya sebetulnya sangat luar biasa. Oleh sebab itu, di dalam keinginan kami melaksanakan tugas, sekiranya kami berdua terpilih menjadi pimpinan nasional di dalam pemilihan umum ini, kami ingin menjalankan satu daripada Trisakti yang memang kebetulan juga dibuat oleh Bung Karno sebagai presiden pertama dan proklamator dan founding fathers dari bangsa ini, yaitu berkepribadian di bidang kebudayaan. Kita pernah didominasi oleh beberapa bangsa yang menjajah di sekitar 350 tahun, itu juga membawa suatu pengaruh yang menurut saya cukup luar biasa. Betapa menyedihkannya kalau sebagai contoh banyak sekali tanda-tanda arkeologi itu yang justru bukan dimiliki oleh bangsa kita, tetapi berada di luar negeri dan diklaim bahwa itu adalah milik mereka. Tetapi kalau kita melihat secara kesejarahan, sebenarnya itu adalah milik kita. Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin saya lakukan. Artiannya, mari kita bangkitkan kembali kepribadian kita di dalam bidang budaya, dan tentunya untuk itu perlu suatu perlindungan yang mengikat, sehingga hasil-hasil yang didapatkan di dalam bidang seni, budaya, sastra itu betul-betul terlindungi untuk masa yang cukup panjang. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, sambutan dulu untuk Ibu Mega. Pak Prabowo ada tambahan? Saya kira tambahan saya adalah justru menggarisbawahi pengaruh bahwa bangsa kita pernah dijajah ratusan tahun. Menurut saya pengaruh terhadap budaya kita cukup besar. Saya melihat ini mengakibatkan khususnya kepada elit bangsa suatu rasa rendah diri, minderwaardigheids complex, inferiority complex yang di bawah sadar, terutama di para elit kita. Ini mengakibatkan elit kita sering membuahkan
kebijakan-kebijakan nasional yang merugikan bangsanya sendiri. Jadi saya kira ini pengaruh mendalam dari bahwa kita pernah kalah, dan kita harus jujur bahwa kita memang pernah kalah terhadap kekuatan-kekuatan asing, dan keberanian untuk menatap muka kita sendiri di cermin, keberanian untuk mengakui bahwa memang kita punya kelemahan, itu saya kira sangat penting. Jadi kita memang bangga dengan warisan budaya nenek moyang kita, harus kita bangga. Seperti Ibu Mega mengatakan, kita harus membangkitkan kembali kepribadian kita melalui budaya. Tetapi menurut saya kita juga tidak boleh takut mengakui bahwa kita punya kelemahan-kelemahan akibat kekalahan kita di masa lalu. Dan jangan sampai rasa rendah diri ini berkelanjutan terus-menerus, sehingga kita di masa mendatang tetap menjadi bangsa yang kalah. Saya kira ini tantangan bagi kami berdua. Kami tidak ingin melihat bangsa kita terus jadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu tunduk kepada kekuatan asing, bangsa yang hanya bisa minta-minta bantuan luar negeri terus, bangsa yang selalu menjadi anak manis di hadapan kekuatan-kekuatan dunia. Saya kira ini tantangan budaya bagi kita. Bisa nggak kita bangkit sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri. Baik. Oke, saya kira itu cukup jelas, gamblang temanya. Kita mengalami defisit di dalam soal harga diri. Dan tema itu saya kira akan dikomentari oleh 4 panelis. Saya silakan Pak Tamrin bisa awali. Kalau saya ambil benang merah dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu dan Bapak, itu memang benang merahnya itu adalah keprihatinan yang mendalam terhadap Indonesia yang kalah dan terpuruk. Nah, saya kira saya sangat sejalan dan saya sangat sepakat dengan pengamat yang pernah kalah dan barangkali juga masih kalah. Nah, jadi saya sepakat dengan itu. Nah, sekarang saya ingin tanya, apa follow up atau tindak lanjut dalam penuangan program-program untuk berpihak pada kebudayaan rakyat yang berbasis ekonomi kerakyatan itu. Terima kasih Pak Tamrin, bahwa hal yang tadi Bapak sampaikan memang itulah salah satu hal dalam program kami yang akan dilakukan. Karena kita harus melihat, karena tadi saya katakan kita ini harus melakukan kemandirian di dalam semua tugas kita untuk bisa membangkitkan kembali harga diri kita. Nah, di bidang budaya ini tentunya kita harus juga melihat budaya lokal seperti yang tadi Bapak sampaikan, saya sangat setuju. Karena bagaimana kita akan memberdayakan petani kita seumpamanya yang terbiasa dengan juga sifat-sifat budaya lokal mereka. Ada para petani yang saya perhatikan masih melakukan hal-hal yang sifatnya itu sepertinya suatu seremonial yang menurut saya itu tidak bisa hanya dengan cara untuk memodernisasi mereka lalu hal-hal seperti ini dihilangkan, karena itu akan sangat menyentuh perasaan psikologis budaya mereka. Nah, dengan hal-hal seperti itu saya melihat kita tentunya tetap saja boleh melaksanakan hal-hal seperti itu. Nah, dengan demikian memang hal-hal seperti ini perlu untuk dilindungi. Karena kalau tidak dilindungi itu terbawa oleh arus globalisasi ini. Arus globalisasi seperti bagaimanapun juga sentuhan budaya, ekonomi, politik, sosial itu juga harus kita lihat dengan baik. Karena bagaimanapun juga mereka tentunya berkeinginan kita menerima budaya mereka. Bukan berarti kita anti pada budaya mereka, tetapi kita tentunya harus selektif. Apakah budaya itu merusak
dari kebudayaan kita dan budaya lokal kita sendiri, atau memang kita boleh saja menikmati. Terima kasih. Baik. Bagaimana tadi Pak Prabowo mau menanggapi pertanyaan dari Pak Tamrin? Baik, terima kasih. Saya minta izin melengkapi apa yang Ibu Mega sampaikan. Menyinggung masalah hubungan antara budaya dan ekonomi. Memang kami sangat risau bahwa bangsa Indonesia ini sedang dalam proses pemiskinan. Pemiskinan dalam arti kekayaan kita itu tidak mampu kita jaga, termasuk kekayaan alam dan juga lingkungan kita dan juga hasil ekonomi kita tidak mampu kita jaga, sehingga kekayaan ini mengalir keluar, akibatnya terjadi pemiskinan. Menurut saya, kalau negara kita begitu miskin, jelas akan ada pengaruh yang sangat besar terhadap budaya kita. Kalau rakyat itu sangat sulit dapat pekerjaan, saya kira lambat laun nilai-nilai budaya kita, hasil-hasil karya budaya kita itu akan terkikis habis. Itu masalah yang mendorong kami bahwa harus segera membenahi kondisi ekonomi kita untuk menyelamatkan budaya dan masa depan bangsa kita. Oke, Pak Sapardi sekarang. Terima kasih Pak Stropi, Ibu Mega dan Pak Prabowo yang saya hormati. Perkenankan saya bertanya sepenuhnya. Penjelasan Ibu dan Bapak tadi sangat terang, artinya ada kaitan antara satu poin dengan poin lain. Pertama mengenai konsep pengaruh dari mana-mana. Kebudayaan kita dipengaruhi oleh banyak sekali bangsa lain selama ini, dan kita telah menyerapnya sedemikian rupa dan telah mengubahnya menyesuaikan dengan punya kita. Saya kira itu poinnya. Dan kemudian kita juga berbicara mengenai kepribadian, dari Ibu Mega berbicara mengenai kepribadian, dan kemudian di samping itu berbicara juga mengenai dinamika. Jadi masyarakat kita sangat dinamis dalam menerima pengaruh-pengaruh dan perubahan-perubahan, itu sangat dinamis sehingga dia bisa sehingga kita itu bisa tetap survive sampai sekarang ini sebagai suatu bangsa yang besar. Dan itu saya kira poin yang penting sekali. Nah, ada satu poin yang juga penting disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, yakni mengenai rendah diri. Sudah begitu canggihnya kita tuh mengelola pengaruh dari luar, tetap saja masih rendah diri. Nah, bagaimana caranya meningkatkan ini, saya kira penting sekali. Tadi disinggung di dalam jawaban kepada Pak Tamrin oleh Ibu Mega, salah siapa sekarang ini kenapa anak-anak itu tidak kenal serat dan segala macam ya, tidak kenal sastra kita dan segala macam. Bagaimana strategi yang akan dilaksanakan oleh Ibu dan Bapak nanti dalam menghadapi semacam ini, karena kita tahu seperti tadi juga disampaikan oleh Ibu Mega, sekarang ini lebih dari sebelumnya pengaruh-pengaruh luar itu masuk bersama-sama sehingga kita kadang-kadang tidak bisa menangkapnya lagi, begitu banyak. Bagaimana menyulap ini dengan strategi apa sehingga bisa menjadi milik kita yang betul-betul bercirikan tadi kepribadian Indonesia itu. Saya kira. Baik, iya, terima kasih Pak Sapardi. Ibu Mega, silakan. Terima kasih Pak Sapardi. Jadi memang ini betul-betul suatu hal yang di dalam pemerintahan dan ketatanegaraan kita ini sebetulnya penuh dengan kompleksitas. Maksud saya ingin menerangkan sedikit bahwa kami harus menyampaikan visi misi, tetapi term kami itu hanya 5 tahun. Kalau dihitung-hitung dari masa jadwal
5 tahun itu, tentunya kalau untuk visi itu kalau mau sampai yang ke jangka panjang, nah ini persoalan. Karena ya kalau bisa menang terus dan kita hanya diberi 2 kali term, bukan dalam pengertian kita menghendaki untuk terus menerus, bukan, tetapi mencari suatu cara. Bagaimana kalau yang namanya visi untuk, karena visi itu sebetulnya menurut saya vision panjang, 50 tahun Indonesia ke depan harus bagaimana. Nah, ketika saya di mana-mana saya selalu mengatakan, sebelum reformasi kita ini mempunyai yang namanya, kalau dulu zaman Bung Karno, pembangunan semesta berencana. Zaman Pak Harto itu diganti dengan garis-garis besar haluan negara. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini sekarang tidak ada. Yang ada hanya visi misi dari orang yang akan terpilih sebagai pimpinan nasional. Nah, ini maksud saya bagian dari kompleksitas hal tersebut. Penjajahan yang terjadi ke Indonesia itu sebetulnya kalau dilihat sangat unik. Itu hanya karena mencari barang penyedap. Kita tahu bahwa yang dicari pada waktu itu adalah pala, lalu cengkeh. Karena mereka itu negara-negara 4 musim itu tidak punya keindahan seperti Indonesia, tidak ada bahan penyedap. Mereka hanya punya garam. Paling tidak itulah. Nah, sekarang ini Bapak, masalah ini pun harus sangat diperhatikan. Oleh sebab itu mengapa saya juga sering memberikan suatu tanda kutip konsultan kepada para petani. Sekarang makanan mereka itu hampir sama. Kalau Bapak bilang mana yang lebih dulu, apa mereka datang ke kita atau kita yang membalikkan hal itu, menurut saya sebetulnya kita lebih sedap daripada mereka yang tadinya hanya dengan garam. Seperti masalah produk jamu-jamuan, itu adalah budaya bangsa kita. Dari sejak beribu tahun, mereka sudah tahu obat-obatan di dalam bentuk-bentuk seperti itu. Sekarang, itu nama bahan-bahan mentahnya diambil oleh mereka, diolah oleh mereka, datang ke sini sebagai kapsul, diminum oleh kita dengan rasa kembali yang tadi Mas Bowo bilang, minderwaardigheid kompleks, itu bahwa ini lebih unggul daripada mungkin kita minum kunyit. Ini salah satu yang konkret. Oke, terima kasih Ibu Mega, Pak Prabowo. Saya hanya ingin mungkin mengatakan bahwa kalau kita menyebut kebudayaan Indonesia itu barangkali ada yang unik ya, barangkali ada yang original. Seperti yang Ibu Mega tadi katakan bahwa kita memiliki kemampuan tersendiri dalam meramu sesuatu yang lebih baik daripada bangsa lain. Tetapi mungkin kalau kita periksa dengan seksama realitasnya itu, setiap kebudayaan yang ada di negeri ini, dari ujung timur sampai ujung barat, itu sama sekali merupakan campuran dari berbagai unsur. Katakanlah seperti yang disebut suku bangsa Betawi. Itu originalnya di mana? Itu adalah campuran Batak, Madura, Jawa, Bali, Portugis, Spanyol, Cina, dan yang lain-lain. Nah, apa yang kemudian menjadi unik dari negeri ini adalah ketika kita mampu meramu seluruh unsur-unsur otak nasir yang dari mana saja datangnya itu menjadi satu larutan baru yang memiliki identitas baru. Kita mampu meramu segala bumbu menjadi satu sup atau satu soto yang nggak bisa dimiliki oleh orang lain. Satu bumbu yang orang lain. Saya kira kemampuan seperti ini dimungkinkan ketika kita membuka diri. Ketika kita membiarkan orang lain masuk, di mana pada saat mereka masuk kita memiliki sebuah pertahanan yang sudah ribuan tahun kita miliki itu, yang kita gunakan untuk mengolah itu menjadi sebuah larutan baru yang kalau saya mau sebut Indonesia baru berprosesnya harusnya seperti itu. Jadi tidak bisa lagi kita menyingkirkan satu unsur lokal yang kecil apapun demi keberlangsungan itu. Nah karena itu pada belakangan ini ketika kebudayaan diisi oleh sebuah penetrasi bentuk kultural tertentu
ya katakanlah kita sebut antara lain yang westernized dan yang lain-lain, yang masuk sampai ke kolong-kolong jembatan dan sudut kecil dusun-dusun. Nah, saya kira ada persoalan ketika daya tahan kultural mereka itu digempur begitu luar biasa melalui media massa, sehingga pertahanan itu hancur. Tidak hanya pertahanan kulturalnya saja yang hancur, ekonominya hancur, harga dirinya hancur. Saya kira pada saat itu jati diri dan karakternya pun lenyap. Dan itulah awal dari kelenyapan jati diri kita sebagai bangsa juga. Saya mohon tanggapan. Terima kasih. Saya dapat petunjuk dari presiden saya. Jadi wakil yang baik harus patuh menjalani. Jadi menanggapi dua panelis yang terakhir, kita memang sadar bahwa kita nilai-nilai budaya kita ada keunggulannya. Bhinneka Tunggal Ika itu sesuatu kecemerlangan budaya kita. Yang kedua, menurut saya kecemerlangan budaya kita antara lain bahasa Indonesia. Ini saya kira adalah sesuatu karunia dan hasil karya pendiri-pendiri bangsa kita yang luar biasa. Bahasa mempersatukan sekian ratus suku, sekian ratus etnis, kelompok etnis. Dan kita hanya salah satu, tidak banyak negara di mana suku mayoritas tidak memaksakan bahasanya menjadi bahasa nasional. Jadi ini kecemerlangan menurut saya. Ini kekuatan bangsa kita. Jadi walaupun ada kelemahan juga dengan banyaknya budaya yang lokal, tetapi dengan dipersatukan oleh bahasa Indonesia, saya kira kelemahan-kelemahan itu bisa kita atasi. Sebagai contoh sekarang wayang kulit sudah banyak dalam bahasa Indonesia, ya, sehingga suku-suku di luar Jawa bisa menikmati dan bisa menghayati kesenian dan bagian dari budaya itu. Yang selanjutnya, kita mengakui bahwa budaya kita adalah hasil dari pengaruh dari mana-mana. Kita tidak perlu takut, tidak perlu rendah diri. Kita harus menikmati kekayaan itu. Ya. Tetapi hendaknya kita mengambil yang baik-baik dari pengaruh asing itu. Jadi kita mengakui budaya kita adalah akibat juga keunggulan kita. Kita bangsa yang sangat ramah, sangat terbuka dengan pengaruh asing. Ini kebaikan. Tetapi menurut saya dalam persaingan antara bangsa di dunia ini yang sangat keras dan sangat kejam, kadang-kadang sifat yang begitu baik itu bisa disalahgunakan oleh kekuatan-kekuatan asing. Sifat hakiki suku-suku kita adalah selalu ramah tamah terhadap pengaruh asing, sopan. Kita selalu terima tamu dengan baik. Lama-lama tamu itu bukan bertamu lagi, ya kan? Pertama dia bertamu, pertama dia mau dagang, lama-lama dia mau menguasai semuanya. Ini menurut saya kita harus ngaca bahwa kadang-kadang kita juga mengakui bahwa kita ini juga bangsa yang naif, bangsa yang terlalu lugu, yang kita menganggap niat orang lain itu selalu niat yang baik karena kita berniat baik. Jadi sebagai kesimpulan, kita mengakui bahwa kita adalah hasil dari pengaruh banyak. Kita bangga dan kita harus menikmati kebinekaan daripada pengaruh-pengaruh itu. Kita tadi disebut masyarakat yang majemuk, itu kekayaan kita. Tapi menurut saya cara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu harusnya tidak lain melalui pendidikan. Pendidikan dan kepemimpinan daripada elit bangsa kita. Elit kita harus memberi contoh dalam melaksanakan tadi setiap kebijakan, setiap pemerintahan dengan berbudaya yang baik. Saya kira itu. Ya, jadi jawabannya adalah
kalau kami diberi kesempatan, saya kira tekad kami adalah untuk menginvestasi dan membenahi masalah pendidikan yang menjadi kunci daripada budaya dan kebangkitan bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya kira program yang diberikan oleh Pak Prabowo sebenarnya udah substansial ya, cuman masih normatif ya. Artinya ini pendidikan, perubahan perilaku kaum elit gitu kan. Tapi yang dari segi praktis ya, praksisnya, operasionalnya kita tidak tahu bahwa bagaimana misalnya mengubah perilaku elit itu. Yang kita tahu sekarang ini memenuhi mal-mal, menggunakan cara hidup, perilaku, style dan yang lain-lain yang Bapak sendiri tahu kan. Beli handphone, tiba-tiba Nokia harus membuka launching pertama handphone terbarunya di Indonesia karena belum di launching sudah 360 ibu rumah tangga memesan harga Nokia terbaru yang harganya 50 juta ke atas itu. Karena cara hidup seperti itu yang kemudian didistribusi oleh media massa dan yang lain-lain menjadi panutan Pak, mau nggak mau. Nah, bagaimana pendidikan atau perubahan perilaku itu secara aplikatif Bapak programkan. Misalnya salah satunya, apakah Bapak bisa meminta atau mengkondisikan agar para elit penguasa atau elit ekonomi itu bekerja sama dengan dunia kebudayaan, dalam hal ini dunia kesenian, untuk menyelenggarakan pesta-pesta kesenian. Ada seorang Kolongoratu membuka pameran lukisan, datang ke pertunjukan teater. Mungkin beberapa hal itu perlu dicontohkan juga oleh Pak Prabowo sendiri atau Bu Mega sendiri. Baik, kita dengar jawaban Pak Prabowo. Silakan menanggapi. Saya kira demikian ya, kalau kami diberi waktu yang cukup, saya kira kami sangat ingin bicara lebih rinci tentang program-program kami. Kalau saya bicara tadi agak lebih umum itu karena mungkin keterbatasan waktu. Tetapi persis apa yang Bapak sampaikan, perilaku pemimpin sangat besar pengaruhnya. Sebagai contoh, kalau elit kita semua bangga dan selalu di hadapan rakyat memakai produk-produk dalam negeri, kita bangga dengan batik kita, kita berpakaian nasional, itu juga bagian daripada perilaku. Kemudian kalau kita sebagai contoh, saya sudah lama, puluhan tahun, saya membina pencaksilat sebagai bagian daripada budaya bangsa kita, warisan nenek moyang kita. Itu juga keberpihakan kepada nilai-nilai leluhur. Ya, ini yang saya maksud dengan perilaku elit. Contoh lagi yang Bapak katakan, kalau ada pemimpin-pemimpin masyarakat yang terus-menerus membina kesenian bangsa sendiri, budaya bangsa sendiri, olahraga di mana-mana. Ini yang saya maksud dengan perilaku elit yang harus memberi contoh. Dan pembentukan elit tidak kecil pengaruhnya dari pendidikan. Nah, pendidikan membutuhkan investasi yang besar. Tidak hanya strategi, tapi investasi. Investasi yang besar berarti kita butuh uang. Uang berarti kekayaan nasional harus kita selamatkan. Kembali lagi kepada ekonomi kerakyatan. Saya kira demikian. Saya pikir barangkali ancaman yang paling serius terhadap kebudayaan Indonesia itu bisa dirumuskan dalam dua bahaya, yaitu bahaya komoditisasi kebudayaan. Jadi dibuat itu segala sesuatu itu menjadi seperti barang yang dijual di pasar bebas dan orang bisa membeli di situ. Saya kira di situ ada reduksi terhadap karya budaya yang penuh dengan makna dan nuansa kebudayaan. Nah, saya kira itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah bahaya penyeragaman kebudayaan yang sebenarnya kaya, sangat plural di Indonesia. Nah, ada dua kasus kekuasaan yang sebenarnya sangat mengganggu, yaitu disatukannya kebudayaan ke pariwisata, sehingga itu dianggap sebagai barang dagangan dalam pariwisata. Itu saya kira barangkali kalau Bapak Ibu terpilih mungkin itu perlu ditimbang kembali. Itu tidak substantif, itu sangat commoditisized gitu. Kemudian yang kedua, undang-undang anti pornografi. Itu sangat menyeragamkan Indonesia. Yang kekayaan dari budaya lokal di Bali, di Sumatera bagian barat itu, suku apa itu yang Sumatera bagian barat itu
Nias, di Pulau-Pulau Nias itu, dan juga di Dayak, itu dengan kebiasaan lokal itu dihakimi sebagai sedang memamerkan sesuatu yang porno gitu. Nah, apakah Ibu Bapak nanti kalau terpilih akan meninjau kembali kebudayaan letaknya di pariwisata dan meninjau kembali undang-undang pornografi? Terima kasih. Baik, silakan Ibu Mega. Terima kasih. Kalau saya sangat mudah untuk bukan menerangkan, sudah melakukan. Jadi saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menolak kami undang-undang pornografi dengan alasan memang seperti itu. Karena konsistensi kita di dalam masalah pluralisme budaya itu. Makanya kalau menurut saya ya Pak Tamrin, orang-orang di bidang kebudayaan ini sekering sekali tidak mau masuk ke ranah politik. Itu juga menjadi satu kendala bagi kami. Pak Prabowo mau menambahkan atau saya beralih ke panelis, pertanyaan panelis lainnya, silakan Pak Sapardi. Terima kasih. Tadi pandangan Pak Prabowo mengenai bahasa sangat menarik. Memang itu saya kira suatu keajaiban ketika nenek moyang kita dulu memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bukan satu-satunya bahasa. Kita punya satu bangsa, punya satu tanah air, tapi tidak mempunyai satu bahasa, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan kita. Dan sekarang saya kira ini menjadi tugas bagi Ibu dan Bapak nanti kalau terpilih untuk melihat bagaimana pendidikan itu didasarkan pada pengembangan bahasa ini, karena bahasa adalah kekuasaan. Bahasa itu menguasai media, dan itulah sebabnya bahasa bisa dipergunakan untuk maksud apa saja. Oleh karena itu anak didik kita harus diberitahu betul mengenai apa sih bahasa Indonesia itu, dan bagaimana kedudukan bahasa dalam hidup berbangsa yang bineka ini. Karena kita ini kan bineka, dan kita ini sebenarnya disatukan oleh bahasa itu. Kita tahu semua, kita bertengkar boleh di bidang politik, di bidang apapun kita boleh bertengkar, tapi kita semua hanya boleh bertengkar dalam bahasa Indonesia. Itu yang kita pakai. Jadi kalau pendidikan kita itu didasarkan pada pandangan semacam ini, saya kira akan sangat menarik. Karena selama ini ada gagasan-gagasan yang mengatakan bahwa, atau pandangan yang mengatakan bahwa pendidikan bahasa itu begini, begitu, pendidikan sastra itu begini. Tetapi sejak zaman dulu, bahasa itu dipergunakan oleh siapapun, ya, di dalam bidang apapun, untuk menguasai sesuatu. Dan anak-anak harus diberitahu bagaimana mereka menggunakan bahasa itu sebaik-baiknya. Saya kira kalau itu dijadikan landasan dari pengembangan pendidikan, nanti akan sangat bermanfaat untuk pengembangan bangsa kita ini. Terima kasih. Bagaimana Pak Prabowo? Baik, saya sangat sependapat. Bahasa itu adalah kekayaan kita, dan saya kira landasan bagi pendidikan. Dan kembali sedikit tentang hubungan antara budaya dan kekuasaan politik. Menurut saya sebetulnya tidak ada masalah kalau kita agak keras dalam berdebat ataupun dalam katakanlah bertikai secara politik, karena itu adalah risiko politik, bahwa kebijakan harus ada yang mengoreksi apabila keliru. Tetapi semuanya dalam kerangka rule of the game, dalam kerangka aturan main yang kita sepakati, yaitu proses demokrasi. Jadi kalau menurut saya tidak perlu kita risaukan hiruk pikuknya demokrasi, hiruk pikuknya kritik, tesa antitesa. Saya kira itu menurut saya positif. Jadi rakyat itu harus dibiasakan untuk melihat adanya koreksi. Kalau tidak, ini merugikan kita semua. Masalah budaya kita juga, kelemahan budaya kita ini adalah keengganan untuk mengkritik. Jadi semua itu harus santun, ya, sopan. Memang kita sopan, kita harus sopan. Tapi kalau
faktanya memang tidak sesuai atau faktanya ada kekurangan, ya kita harus berani mengatakan kekurangan menurut saya gitu loh. Jadi tidak perlu dibungkus dengan pantun begitu Pak Prabowo? Ya boleh, kalau orang Sumatera pasti berpantun saya kira gitu.